Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Jansa, NIM 15075078. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab personel sekolah dalam pelayanan BK lanjutan. Yang pertama, peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan pembimbingan dan konseling, wali kelas berperan. Yang pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konversi kasus. Yang kelima, mengalihkan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbingan. Yang kedua, peran pengawasan bimbingan dan konseling. Supervisi dan monitoring merupakan kegiatan yang tidak berpisah dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan wakilnya, namun secara fungsional pengawasan di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kedua macam pengawasan ini diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing tersebut selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Berikut dijelaskan peran pengawas bimbingan dan konseling antara lain. Yang pertama, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Setiap pengawas, baik secara berkelompok maupun secara perorangan, wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawas terdiri atas: yang pertama, program pengawasan tahunan; yang kedua, program pengawasan semester; yang ketiga, rencana kepengawasan akademik (RKA). B. Program pengawasan tahunan. Pengawasan disusun oleh kelompok pengawasan di kabupaten atau kota melalui diskusi program. Yang C. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis profesional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaan berada. D. Rencana kepengawasan bimbingan dan konseling atau RKBBK merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek atau masalah prioritas yang khusus secara dilakukan kegiatan profesi. Yang E. Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya membuat aspek atau masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi atau metode kerja atau teknik supervisi atau skenario kegiatan. 2. Melaksanakan bimbingan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembimbingan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya. B. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses bimbingannya. Yang
terakhir, pembagian siswa asuh di antara guru pembimbing. Pada dasarnya seluruh siswa yang ada di sekolah menjadi siswa asuh guru pembimbing. Namun perlu penetapan jumlah siswa atau masing-masing guru membimbingnya. Sekian itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ransa, NIM 15075078. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi BK dalam kurikulum 2013. Peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 2013. Permintaan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling yang dapat terakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik. Menguatkan pembimbing pembelajaran yang mendidik. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada berwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangannya profesi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangannya. Mendukung perkembangan potensi peserta didik untuk mewujudkan lingkungan belajar dimaksud guru hendaknya. Yang pertama, memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip pembimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen potensi peserta didik. Yang ketiga, melakukan diagnosis kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik. Yang keempat, mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta. Memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya identifikasi layanan, jelasnya layanan permintaan bimbingan dan konseling, berperan melakukan advokasi, aksesibilitas dan fasilitas agar terjadi diferensial dan diversifikasi layanan pendidik bagi pengembang pribadi, sosial, belajar dan karir peserta didik. Layanan permintaan di santun pendidikan dengan melihatkan konsep peminatan dipahami bahwa pada satuan pendidik SMA, SMA langkah pokok pelayanan permintaan. Langkah pertama, pengumpulan data dan informasi. Langkah ini dilakukan untuk pengumpulan data tentang yang pertama, data pribadi siswa, kemampuan mental dasar atau inteligensi, bakat dan minat, serta kecenderungan khusus. Yang kedua, kondisi keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, mata pelajaran wajib dan pilihan jalur peminatan yang ada. Yang keempat, sistem pembelajaran termasuk sistem satuan kredit semester atau SKS. Yang kelima, informasi pekerjaan atau karir. Yang keenam, informasi pendidik lanjutan dan kesempatan.
kerja. Yang ketujuh, data kegiatan dan hasil belajar. Yang ke-8, data khusus tentang pribadi peserta didik. Langkah kedua, dengan langkah ini kepada para peserta didik diberikan informasi selengkapnya sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan peserta didik, yaitu informasi tentang pertama, sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti serta selamat dari sekolah atau program tersebut dan selepas dari kelas yang mereka produksi sekarang. Yang kedua, struktur dan isi kurikulum dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun pilihan yang diikuti siswa, terutama berkenaan dengan jalur permintaan dan pilihan mata pelajaran mendalam lintas permintaan. Yang ketiga, sistem jalur permintaan, sistem SKS, serta penyelenggaraan pembelajarannya. 4. Informasi tentang karir dan jenis pekerjaan yang perlu dipahami atau yang dapat dijangkau oleh penamatan pendidikan yang sedang ditempuh sekarang, terutama berkenaan dengan permintaan vokasional. Yang kelima, informasi tentang studi lanjutan selama pendidikan yang sedang ditempuh sekarang. Langkah ketiga, langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik dengan syarat atau jalur permintaan yang ada dan mata pelajaran lintas permintaan pada satuan pendidik, arah pengembangan karir, kondisi orang tuaan, dan lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka permintaan akademik, vokasional, dan studi kelanjutan dan syarat pengembangan mata pelajaran dalam sistem SKS yang berlaku. Langkah ketiga ini dilaksanakan melalui kontak langsung dengan guru BK, konselor dengan peserta didik melalui penyajian angket ataupun modul. Langkah keempat, penyesuaian arah. Penyesuaian yang dimaksud pada garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pilihan tepat tetapi pada satuan pendidik yang sedang atau akan diikuti tidak beserta pilihan yang diinginkan, maka siswa yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengalami pilihan itu di satuan pendidik lain. Yang kedua, apabila pilihan tepat dan fasilitas pada satuan pendidik beserta tetapi didukung finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling, perorangan, dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan menjadi bantuan untuk beasiswa. Yang ketiga, pilihan tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu mengaktifkan pilihan lain dan perlu dilakukan menyelesaikan penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, monitator dan tidak lanjut guru BK atau konselor monitor menampilkan dan kegiatan peserta didik asuh secara keseluruhan dalam menjalani program pendidik yang diikutinya melalui pendampingan oleh guru BK atau konselor dan guru mata pelajaran khusus berkenaan dengan permintaan yang telah dipilih atau ditetapkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.